Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rangga, saya dari IT 7 Sabtu pagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya, di mana saya akan menjelaskan proyek saya mulai dari judul dulu ya, teman-teman. Bentar. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan tentang judulnya terlebih dahulu. Di sini ada rancang bangun e-commerce berbasis web untuk toko dua saudara tani. Nah, kita pakai mode presentasi ya, teman-teman. Nah, di sini ada latar belakangnya. Di bab 1 terlebih dahulu ada pendahuluan. Di sini ada latar belakang di mana perkembangan teknologi informasi mendorong penggunaan sistem berbasis web dalam dunia bisnis. Toko dua saudara tani masih menggunakan sistem manual dalam transaksi, pencatatan stok serta pengelolaan keluar masuk barang, sehingga sering terjadi kesalahan dan ketidakefisien. Selain itu, belum adanya sistem kasir dan e-commerce membuat proses penjualan kurang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem terintegrasi berbasis web yang mencakup e-commerce, kasir, dan manajemen gudang untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan di sini ada rumusan masalahnya, tentunya di mana ada karena yang pertama ada bagaimana merancang sistem e-commerce berbasis web, bagaimana mengintegrasikan kasir dan gudang dalam satu sistem, dan bagaimana mengelola data stok dan transaksi secara efektif. Dan sini ada tujuannya, yaitu untuk membangun sistem e-commerce berbasis web, mengintegrasikan kasir, gudang, dan penjualan, dan mempermudah pengelolaan data dan transaksi. Dan di sini ada manfaatnya, yaitu untuk mempermudah operasional toko, mengurangi catatan, dan mempercepat proses transaksi. Adapun untuk batasan masalahnya ya terbatas dalam sistem ini berbasis web, fitur hanya di e-commerce, kasir, dan gudang, dan fokus pada pengelolaan produk, stok, dan transaksi. Kita lanjut ke bab 2. Kita bab 2 dulu ya, teman-teman. Bab 2. Nah, di sini ada bab 2 ya, teman. Ada tinjauan pustaka dan landasan teori. Di sini ada konsep dasar sistem pendukung keputusan atau SPK. Nah, adapun untuk komponennya ada database, ada model base, ada knowledge base, dan user interface. Nah, bisa dilihat ya, teman. Adapun untuk metode pengambilan keputusan itu ada untuk bertujuan menentukan keputusan terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Salah satu metode yang umum digunakan adalah SAW atau Simple Additive Reckoning. Adapun untuk langkah-langkahnya itu adalah menentukan kriteria, normalisasi data, pemberian bobot, dan perhitungan nilai akses dan perankingan. Untuk penelitian terdahulunya, di sini ada terlihat ya, teman-teman. Penelitian terkait menunjukkan bahwa sistem berbasis SPK dan e-commerce dapat meningkatkan efisiensi akurasi data serta membantu proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bisnis. Adapun untuk kerangka pikir konseptualnya itu adalah alur sistemnya itu seperti ini, karena saya lupa membuatkan diagram. Di sini ada data produk, stok transaksi, proses pengolahan data dan perhitungan. Adapun untuk outputnya itu ada informasi dan laporan keputusan dan juga print. Adapun untuk metodologi dan perencanaan sistem. Di sini saya menggunakan sistem pengembangan sistem ada waterfall yang dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Adapun untuk tahapan waterfall itu ada analisis kebutuhan, perencanaan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Adapun untuk desain arsitektur sistemnya itu ada database management system, ada model management system, dan ada user interface. Di sini kita bisa melihat diagram sistemnya, teman-teman. Nah, di sini. Kita bisa lihat ada diagramnya itu, ada use case diagramnya, ada admin itu bisa ngelola semuanya, dan pelanggan hanya bisa di sini. Kita bisa lihat activity diagram, ada ARD, dan ada context diagram atau DFG, dan ada alur sistem seperti ini. Nah, di sini pun untuk perancangan SPK-nya itu menggunakan SAW juga ya, teman-teman. Di sini ada desain termukanya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti inilah toko dua saudara tani. Adapun untuk bab 4-nya itu adalah implementasi dan analisis akhir. Nah, di mana lingkungan implementasi itu sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, database menggunakan MySQL, dan toolsnya itu ada SMPP dan Visual Studio Code. Adapun untuk platformnya itu web based, dan data uji cobanya itu bahkan data yang digunakan dalam sistem meliputi data produk, data stok barang, dan data transaksi barang
data keluar masuk barang. Adapun untuk hasil sistemnya itu halaman pengelolaan produk, sistem kasir transaksi penjualan, manajemen stok dan gudang, laporan keluar masuk dan barang. Adapun untuk sistem analisis hasilnya itu adalah berdasarkan pengujian yang dilakukan adalah sistem dapat mengelola data dengan lebih cepat dibandingkan sistem manual, mengurangi kesalahan pencatatan stok dan transaksi, mempermudah pengguna dan dalam memantau data barang dan penjualan. Adapun untuk evaluasi sistemnya itu ada kelebihannya di sini data terintegrasi, kasir, gudang dan e-commerce, mudah digunakan dan mempercepat proses kerja. Adapun untuk kekurangannya belum terintegrasi dalam pembayaran online otomatis dan bergantung pada koneksi jaringan. Nah, di sini tuh untuk kekurangannya itu masih bisa saya tambahkan. Jadi produknya masih dalam tahap pengembangan ya, teman-teman. Itu aja sih dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.